bukan musafir, ditambahlah jumlah solat itu. Dan musafir solatnya tetap dua-dua. Adapun solat maghrib, para ulama sepakat bahawa solat maghrib ini jumlahnya 3 rakaat. Tidak ada perselisihan dalam safar maupun dalam mukim. Orang yang tidak safar. Dan asal beliau solatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Nanti setelah hijrah ke Madinah, dan beliau telah berada di Madinah selama 16 atau 17 bulan. 16 atau 17 bulan. Dalam hadis Bara' bin Azib, riwayat Bukhari dan Muslim, baru perintah supaya kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Ya, waktu itu ketika turun perintah ini, Nabi sudah menghadap kiblat ke Ka'bah. Bara' bin Azib yang tadinya solat, ya, pertama kali menghadap kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu keluar, dia mendapati tengah jalan ada satu masjid, satu kaum masih solat dan masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Bara' bin Azib berkata, ya, dan mereka sementara solat, kiblat sudah berulang ke arah Ka'bah. Ya, sementara ruku mereka berbalik mengarah ke Ka'bah. Ya. Ini ketaatannya para sahabat. Dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan Neo-Mu'tazilah seperti Hizbut Tahrir tentang hujjahnya khabar ahad. Bara' bin Azib sendiri, ya, sementara orang solat berjamaah, cuma kabar kata orang Nabi ada, mampu untuk bertanya, mereka langsung percaya, langsung balik ke arah kiblat. Nah, baik, kata beliau, wa ba'daha umira bil hijrah ila al-Madinah. Kemudian setelah itu beliau diperintah untuk hijrah ke kota Madinah. Beliau diperintah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, perjalanan hijrah itu panjang kisahnya. Dan Nabi SAW sendiri ketika turun perintah hijrah, atau para sahabat, ya, yang sudah mulai berangkat ke Madinah dan Nabi belum keluar dan beliau masih menunggu perintah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq sementara di rumahnya, tiba-tiba Nabi sudah berada di depan pintunya dan berkata, saya sudah diizinkan untuk keluar hijrah. Nah, kisah yang sangat panjang, yang di sini ada satu poin dapat saya ingatkan yang biasa diambil oleh orang awam, ya, dan dijadikan doa mujarrabah dalam istilah mereka. Itu ketika Nabi perjalanan keluar, diambil tanah, kemudian dilemparkan ke kepala-kepala orang musyrikin, lalu berkata, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min baini khalfihim saddan fa bashaynahum fa idahum muqmahun. Surah Yasin itu. Jadi itu dibaca sekarang kalau ada polisi lagi tilang, lagi hilang, baca itu dia selamat. Ya. Atau lagi ada musuh, baca itu selamat. Ada cerita Nabi melemparkan pasir itu, tidak ada yang sahih sanadnya. Ada diriwayatkan oleh Al-Waqidi dalam siarnya, tapi Al-Waqidi itu pendusta yang terkenal. Dan juga ada dari riwayat Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dari Ziyad bin Yazid, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurabi. Dan ini ceritanya mursal atau mu'tal. Ya, kerana itu tidak bisa jadi sandaran yang seperti ini. Dan tidak satu hadis pun yang sahih dalam keutamaan surah Yasin. Itu kaidah umum. Nah, baik. Kata beliau, setelah itu beliau terangkan, wal hijratu, dan hijrah itu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam. Dan hijrah itu adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Hijrah punya dua makna. Hijrah bermakna umum dan hijrah bermakna khusus. Yang disebut oleh Syekh di sini adalah hijrah bermakna khusus. Dan memang penggunaan kalimat hijrah kalau digunakan secara dimutlakkan, dan hijrah wajib hijrah, dan hijrah begini. Memang asal penggunaan hijrah untuk hijrah bermakna khusus, asal penggunaan. Tapi perlu diketahui ada hijrah mempunyai makna umum. Yaitu hijrah apa? Seorang Muslim meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dari apa yang dilarang oleh Allah, dia menuju kepada apa yang diperintah oleh Allah. Ini hijrah bermakna umum. Dan masuk juga di dalamnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu yang diambil dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Musa dan lain-lainnya, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah bermakna umum. Dari maksiat, dia meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Itu hijrah namanya. Ya. Dari kebiasaan yang tidak baik menuju kepada kebiasaan yang baik. Itu hijrah namanya. Hijrah bermakna apa? Bermakna umum. Adapun di sini yang diinginkan oleh Syekh, hijrah bermakna khusus. Yaitu kata beliau al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam. Yaitu berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Ini hijrah bermakna khusus. Ada poin di sini yang perlu ditekankan. Kapan suatu negeri dikatakan negeri Islam? Kapan suatu negeri dikatakan negeri syirik? Suatu negeri dikatakan negeri Islam apabila syiar-syiar Islam nampak di negeri tersebut. Nampak orang yang salat, orang yang zakat, ya. Terdengar suara adzan di negeri tersebut. Mendominasi di negeri itu disebut negeri Islam. Dilihat bukan pemerintahannya, ya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang tidak paham agama. Dan seperti yang dikatakan oleh kelompok sesat sebelumnya, orang-orang Mu'tazilah. Ada yang minum khamar, ini negeri kufur. Ya, ada judi, ini negeri kufur. Ya. Nah, ini banyak yang seperti ini dari kalangan orang-orang harakah. Bagaimana tidak? Bosnya Sayyid Qutb mengkafirkan seluruh umat Islam. Ya. Sampai tidak ada lagi sekarang masyarakat Muslim, semuanya masyarakat jahiliyah. Ini pengkafiran secara umum. Na'udzubillah minadh dhalal. Nah, jadi ukuran negeri itu dikatakan negeri Islam, syiar-syiar Islam nampak dan mendominasi. Kalau ada pun terjadi kesalahan, ada yang minum khamar, ada tempat-tempat perzinahan, perjudian, tapi syiar Islam masih nampak, tetap dikatakan masih negeri Islam. Kecuali kalau kesyirikan yang nampak dan mendominasi, ukurannya mendominasi, ya, ukurannya mendominasi, maka itu terhitung sebagai balad syirk. Ya. Kata misalnya di Singapura, lihat, ada balad syirk. Amerika, balad syirk. Inggris, balad syirk. Walaupun ada kaum muslimin di sana, ada masjid mereka. Nah, Indonesia, balad Islam insyaAllah. Syiar Islam masih nampak. Kelihatan, walaupun terjadi kesyirikan, tapi tidak mendominasi secara umum pada masyarakat. Ya, bukan sebagai syiar yang mendominasi. Nah, dan demikian pula negeri-negeri lainnya, itu ukuran dalam masalah ini. Jadi berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, itu hijrah. Setelah menguraikan tentang definisi hijrah, ya, berpindah Syekh menjelaskan tentang hukum hijrah. Kata beliau, wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummah min balad asy-syirk ila balad al-Islam. Dan hijrah itu adalah wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya. Hijrah adalah wajib atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Nah, jadi hijrah itu wajib. Wajibnya atas siapa? Wajib atas setiap mukmin. Dia berada di negeri kufur. Tapi di negeri kufur itu dia tidak mampu menampakkan keislamannya. Ya, tidak mampu menampakkan keislamannya. Kalau dia mampu menampakkan keislamannya, ya, bisa menyuruhkan adzan walaupun tidak mendominasi negeri itu. Boleh dia tinggal di situ bersabar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mampu menampakkan keislaman, maka yang seperti ini dia harus menjalankan ibadahnya dengan baik.
dan tidak bisa dia menjalankan ibadahnya karena tidak mampu menampakkan keislamannya di negeri itu, maka dia harus ada perantara yang menyebabkan kewajibannya sempurna. Perantara ini adalah hijrah, dan apa-apa yang kewajiban tidak sempurna dengannya, maka itu juga wajib. Karena itu hukum hijrah menjadi wajib karenanya. Ya. Wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Dan kewajiban hijrah dengan bentuk yang disebutkan tadi itu adalah kekal, tetap hukumnya sampai hari kiamat. Tetap sampai hari kiamat ada hijrah. Adapun hadis la hijrah ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ya, maksudnya bukan tidak ada hijrah setelah itu. Maksudnya tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah, sebab Makkah sudah menjadi negeri Islam. Hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Begitu Makkah sudah menjadi negeri Islam, sudah. Kalau begitu tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun di tempat lain yang merupakan negeri kesyirikan, masih disyariatkan hijrah ke negeri Islam sampai hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka. Qalu fima kuntum, tanyakan kepada mereka, di mana kalian berada? Qalu, mereka berkata, kunna mustad'afina fil ardh. Mereka berkata, kami lemah di muka bumi. Qalu, maka para malaikat berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian hijrah kepadanya? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka inilah tempat tinggalnya neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Lihat ya, dapat ancaman keras bagi orang yang dia hijrah. Sudah disebutkan bahwa dia menzalimi dirinya, kemudian di akhirnya disebutkan mereka tempat tinggalnya adalah neraka jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini kalau dia di negeri kafir, tidak mampu menampakkan syiar Islam, ya, dia mampu untuk hijrah tapi dia tidak lakukan dosanya seperti ini. Jadi bukan hukum umum diratakan negeri kafir tidak hijrah berarti kamu dosa besar. Tidak, ada perkecualian, ada syarat-syarat diwajibkannya. Karena itu di ayat 3 disebutkan di akhir ayat, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan dan anak kecil. Maksudnya laki-laki yang lemah, sudah tua misalnya, atau dia sakit, tidak bisa keluar. Wan nisa, perempuan, kebanyakan perempuan lemah. Wal wildan, anak kecil pun demikian. La yastati'una hilatan, mereka tidak punya hilah. Mereka tidak mempunyai hilah. Ya. Maksudnya tidak mempunyai hilah, yaitu tidak mempunyai cara untuk berpisah dari kaum muslimin, tidak mempunyai cara sehingga bisa meninggalkan kaum musyrikin. Ya. Wala yastati'una wala yahtaduna sabila, dan tidak pula dia mampu untuk berjalan ke sana. Faulaika, maka yang seperti ini hukumnya apa? Asallahu ayya'fu ankum, maka orang yang seperti ini Allah telah mengampuni untuk mereka. Ata dalam kalau digunakan untuk Allah itu asa bermakna wajib. Ya. Maka Allah telah mengampuni untuk mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Ya. Baik. Ini dalil tentang wajibnya hijrah. Dan syaratnya seperti yang kita sebut tadi, di negeri pertama negerinya negeri syirik. Yang kedua dia tidak mampu menampakkan syiar Islam. Yang ketiga dia punya kemampuan untuk keluar. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka hendaknya dia hijrah. Dan siapa yang meninggalkannya, maka ia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Baik, kalau ingin hijrah tapi sulit, administrasi kenegaraan misalnya pergi ke negara orang dan seterusnya, itu lain lagi masalahnya. Ingin hijrah tapi pergi ke negara mana? Iya. Ingin hijrah tapi tidak ada nafkahnya. Nah, macam seperti ini ada udzur untuknya. Baik. Kemudian kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fayya fa'budun.
dalil tentang wajibnya hijrah yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, wahai hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku ini luas, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian menyembah. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata al-Baghawi rahimahullah, Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ahli tafsir, Al-Husain bin Mas'ud Al-Farraq, Abu Muhammad Al-Baghawi. Beliau berkata, sebab nuzul hadhihi al-ayah, sebab turunnya ayat ini. Ya, di sini terangkan sebab turunnya. Sebab mengetahui sebab turun ayat itu penting untuk memahami kandungan ayat. Jadi sebab turunnya ayat ini, fil muslimin alladziina bi Makkah lam yuhajiru. Kaum muslimin yang berada di Makkah dan mereka belum hijrah. Nadakumullahu bismil iman. Maka Allah memanggil mereka dengan nama keimanan. Ya, dengan panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Sini panggilannya, ya ibadi alladzina amanu, wahai hambaku yang beriman. Kemudian kata beliau, dalilu al-hijrah min as-sunnah, dan dalil tentang hijrah dari sunnah, dari Al-Quran, sekarang dari sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-taubah, wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah itu sampai taubat terputus, dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau begitu, hijrah itu tetap berjalan sampai hari kiamat. Nanti matahari terbit baru dari arah barat, baru kewajiban hijrah itu telah selesai. Nah, di sini Syekh membahas tentang hijrah. Kenapa? Dari sini mungkin kita bisa mengambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, kayaknya salah satu usul ini termasuk karangan-karangan beliau yang paling pertama. Sebab beliau masih membahas tentang hijrah. Dan di masa itu, di masa beliau, kesyirikan hampir merata. Kesyirikan hampir merata. Karena itu tatkala ada bentuk negara kesyirikan, maka hijrah kadang adalah perkara yang dia harus ketahui hukumnya. Ya. Apalagi musuh-musuh dakwah beliau sangat banyak yang menentang beliau dalam memberantas kesyirikan. Karena itu beliau terangkan tentang hukum hijrah ini. Nah, itu dua masalah yang bisa kita petik di sini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, falamma istaqarra bil Madinah amara bi baqiyati syara'i'il Islam. Kemudian setelah beliau istiqrar di Madinah, beliau sudah menetap di Madinah, amara bi baqiyati syara'i'il Islam, maka beliau pun memerintah dengan lebih dari syariat Islam. Jadi solat sudah ada diturunkan, lebih yang lainnya itu kewajibannya di Madinah. Nah, mithl zakati, seperti zakat, was-shaumi, puasa, wal haji, wal jihad, dan jihad, wal adan, dan adan, wal amri bil ma'ruf, wal nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam. Dan selain dari itu dari syiar-syiar Islam. Ini memang kebanyakannya diwajibkan atau semuanya diwajibkan di Madinah. Jihad tidak diwajibkan terhadap kaum muslimin di Mekah. Maksudnya jihad dengan tangan, dengan pedang. Adapun jihad dengan lisan, ia diperintah. Dalam dua ayat atau dua surah Makkiyah, satu dalam surah Al-Furqan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahiduhum jihadan kabira." Dan berjihadlah kalian menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Di surah Al-Furqan, surah Makkiyah.
Demikian pula dalam surah Al-Hajj, surah Makkiyah. Perintahnya apa? Adalah perintah wajahidu fillahi haqqa jihad. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Nah, maka jihadnya adalah jihad dengan lisan. Adapun jihad dengan tangan itu nanti di Madinah. Di Mekah bahkan dilarang jihad dengan tangan. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang diperintahkan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Baik, kata beliau, aqada ala hada 10 sinin wa ba'daha, beliau pun menyerukan ini selama 10 tahun. Ya. Beliau menyerukan ini selama 10 tahun. Ini seruan beliau selama 10 tahun. Wa ba'daha, setelah itu tufiya salawatullahi wa salamuhu alaihi, maka wafatlah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau tetap. Wa hadha dinuhu, dan inilah agama beliau. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tapi agamanya tetap. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul, dan telah berlalu para rasul sebelumnya. Kalau dia mati atau dia dibunuh, apakah kalian mau mundur kembali dan kembali kepada kufuran kalian? Agamanya tetap. Innaka mayyitun wa innakum lamayyitun. Sungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dan mereka juga akan meninggal. Ya. Kata beliau, wa hada dinuhu, dan inilah agama beliau. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkan umat kepadanya. Wala syarra illa haddaraha minhu, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali Nabi telah mentahdir darinya. Ya. Dan ini ucapan Syekh di sini potongan pemahaman dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu orang nabi pun kecuali wajib atas nabi ini untuk menunjuki umatnya segala kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, dan mengajarkan dan memperingatkan umatnya agar menjauhi segala kejelekan yang dia ketahui bisa membahayakan mereka. Ini agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali ada di dalamnya, telah diterangkan, dan tidak ada satu kejelekan pun kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Darda dari Irbaq bin Sariyah diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dan lainnya dalam kitab Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda, lailiha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang putih, ibaratkan putih, kenterannya, murninya agama ini. Lailiha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Lihat bagaimana jelasnya agama kita. Kemudian setelah itu peringatan, la yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ya. Maka segala kebaikan telah ditunjukkan dan segala kejelekan telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh di sini, wal khairu alladhi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Kebaikan yang beliau tunjukkan kepadanya adalah tauhid dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Wasyarru alladhi hadzara minhu, dan kejelekan yang beliau mentahdir, memperingatkan umatnya darinya. Asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba, adalah kesyirikan dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disenanginya. Nah, ini penjelasan berikutnya sebagai penutup di sini, bahwa agama beliau adalah agama sempurna,
telah menjelaskan segala kebaikan, telah dijelaskan segala kejelekan, telah diperingatkan darinya. Kemudian setelah itu beliau tekankan masalah lain. Ba'athahullahu ilan nasi kaffatan. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Ini kekhususan beliau. Setiap Nabi, kata Nabi SAW dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nabiyyu bu'itsa ila qaumihi khassah. Adalah seorang nabi sebelumku, dia hanya diutus secara khusus untuk kaumnya. Wa bu'ittu ila an-nasi kaffah. Adapun saya diutus kepada seluruh manusia. Nah, waqtarana Allah ta'atahu ala jami'is thaqalaini al-jinni wal insi. Dan Allah telah mewajibkan ketaatan kepadanya, kepada seluruh as-thaqalain, seluruh makhluk, jin maupun manusia, wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa jin nabi mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Dan jin syariat mereka sama dengan syariat untuk manusia, sebab Nabi diutus untuk jin dan manusia. Ya. Karena itu, ya, dari kalangan jin hendaknya melakukan syariat seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah memerintah untuk mentauhidkan Allah. Manusia dan jin juga harus mentauhidkan Allah. Bukan cuma manusia juga, jin juga masuk dalamnya. Ya. Syariat mengharuskan menjauhi kesyirikan, maka jin juga harus menjauhi kesyirikan sebagaimana manusia. Nah, syariat mencerca tentang bahaya hizbiyah dan partai. Jin juga jangan ikut berpartai. Dan ini disampaikan oleh saudara-saudara kita yang hadir dari kalangan jin kepada teman-temannya. Dan hendaknya hati-hati dari ahli bid'ah, karena mereka ini adalah orang-orang yang menambah di dalam agama dan membuat penyimpangan di dalam jalur agama dan menyesatkan manusia. Wallahu musta'an. Iya. Kemudian kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayuhan nasu, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Qul ya ayuhan nasu, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai sekalian manusia, sungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Iya. Kemudian setelah itu beliau katakan, wa akmalallahu bihid din. Dan Allah telah menyempurnakan agama dengannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun pada hari Arafah, hari yang sangat diagungkan. Turun di bulan Dzulhijjah, bulan yang diagungkan, dan turun di negeri haram, di negeri di Arafah yang masuk dalam lingkup Makkah, kota yang diagungkan. Turunnya pada hari Jumat. Ya. Turunnya pada hari Jumat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tariq Ibn Shihab dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang berkata ada bid'ah yang baik, maka ia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Dasarnya segala kebaikan dijelaskan, ya kan? Segala kejelekan telah diperingatkan oleh Rasulullah. Kalau ada perkara dianggap baik, kemudian ditanya apa dalilnya? Ya. Kalau dikatakan tidak ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya berarti bid'ah, ya kan? Ya. Kemudian dikatakan, iya benar ada dalilnya, tapi baik. Kalau dikatakan seperti ini artinya kata Imam Malik, dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kesempurnakan agama kalian. Sempurna agama kita sudah. Ya. Maka kata beliau, apa yang bukan agama pada hari itu, pada hari ini bukan juga agama. Ya. Bukan agama.
Ini ukuran penting di dalam mengetahui antara sunnah dan bid'ah. Dan ini ciri Muslim yang baik di sini, yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan janji dan keutamaan karena dianggap asing karena berpegang terhadap sunnah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dianggap asing lagi sebagaimana awal mulainya. Maka di keterasingan yang kedua ini, kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Orang yang berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan manusia karena dia berpegang dengan sunnah sehingga dianggap asing oleh orang. Beruntunglah orang-orang itu. Nah, kemudian kata beliau, "Wa dalilu ala mautihi." Dan dalil tentang meninggalnya Nabi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Sungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dan sungguhnya mereka juga akan meninggal. Kemudian kalian pada hari kiamat berada di Rabb kalian dalam keadaan berkhusuma. Ya, saling mempertengkarkan atau mengadukan persoalan kalian. Apa yang kalian pertengkarkan. Kemudian kata beliau, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Kalau mengungkap Nabi akan meninggal, beliau juga ungkap perkara lain. Ya, bahawa manusia juga kalau meninggal akan dibangkitkan. Kenapa dia tekankan ini? Sebab kaum musyrikin mengingkari al-ba'ats. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya lah kami menciptakan kalian. Dari tanah kami ciptakan kalian. Dan kepada tanah pula kami mengembalikan kalian. Dan dari tanah kami mengeluarkan kalian di kalian lainnya. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, "Wallahu anbatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Allah yang menumbuhkan kalian nabata, ya, dengan sebenar-benarnya. Thumma yu'idukum fiha, kemudian mengembalikan kalian di dalamnya, minal ardi, dari bumi, ya. Ya. Kemudian mengembalikan kalian padanya, wa yukhrijukum ikhraja, kemudian mengeluarkan kalian dengan sebenar-benar dikeluarkan. Kata beliau, "Wa ba'dal ba'thi," dan setelah kebangkitan, "muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim," maka mereka akan dihisab dan akan mendapatkan balasan dengan amalan-amalan mereka. Ini al-hisab wal jaza. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat jelek karena perbuatan mereka dan membalas orang-orang yang berbaik dengan kebaikan pula. Iya. Setelah al-ba'ats ada hisab. Dan ini perkara tidak seorang manusia pun luput darinya. Setiap manusia pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Adi bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimukumur rahman, illa sayukallimukur rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman langsung berbicara kepadanya tanpa tidak ada antaranya dan antara Allah Ar-Rahman perantara, penerjemah apapun, langsung. Ya. Nah, fayanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ila ashmala minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat di sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali amalannya. Dia melihat di sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali amalannya. Fara'a tilqa'a wajhihi, kemudian dia melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, maka dia tidak melihat kecuali neraka di depannya. Kata Nabi, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamra." Maka takutlah kalian kepada neraka, berusaha kalian jaga diri kalian dari api neraka, walaupun itu hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Keadaan manusia semuanya pasti dihisab, pasti akan mengalami keadaan ini. Nah, majziyuna bi amalihim. Kemudian kata beliau, "Man kadzdzaba bil ba'ts kafar." Dan siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka hukumnya dia kafir.
والدليل قوله تعالى, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Orang-orang yang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, maka Allah berfirman, katakanlah, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan. Thumma la tunabba'unna bima 'amiltum, dan sungguh pasti kalian akan mendapatkan berita tentang apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hal yang seperti itu atas Allah adalah perkara yang sangat mudah. Perkara yang sangat mudah. Nah, dan dalil tentang keimanan pada hari kebangkitan itu sangat banyak sekali. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundirin. Dan Allah mengutus seluruh para rasul sebagai mubasysyirin, sebagai orang-orang yang memberi kabar gembira, wa mundirin, dan sebagai orang-orang yang memberikan peringatan. Iya, memberi kabar gembira kepada siapa yang menjawab dakwah para nabi dan para rasul. Diberi kabar gembira dengan pengampunan Allah, ridhanya, dan surga dari Allah, dan memberi peringatan kepada orang yang durhaka kepada para nabi dan para rasul. Diberi peringatan akan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan siksaannya atas mereka apabila menyelisihi para nabi dan para rasul. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan supaya manusia tidak memiliki hujjah lagi atas Allah setelah diutusnya para rasul. Ya. Jadi ketika para rasul diutus, maka tidak ada hujjah lagi bagi makhluk mengatakan, kenapa kamu berbuat kesyirikan? Nabi sudah katakan, saya tidak tahu, sebab para nabi dan para rasul sudah diutus. Ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Iya. Kemudian beliau terangkan, kata beliau, wa awwalukum Nuh alaihi assalam, yang paling awalnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhirukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Dan dalil bahawa Nabi Nuh adalah rasul yang paling pertama adalah firman Allah, sungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan kepada para nabi setelahnya. Jadi yang disebut Nuh, kemudian nabi setelahnya. Iya. Nah, kata beliau rahimahullah, wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayka rasula min Nuhin ila Muhammadin ya'murukum bi ibadatillahi wahdah. Dan setiap umat ya Allah mengutus kepadanya seorang rasul dari Nuh sampai kepada Nabi Muhammad, ya'murukum bi ibadatillahi wahdah. Mereka memerintah umat ikut tagut, dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, misinya sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ya. Ini misi dakwah setiap nabi dan setiap rasul. Setiap nabi dan setiap rasul misinya adalah menyeru kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah saya mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul pun kecuali saya wahyukan kepadanya, kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali saya, maka sembahlah saya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini mesti dakwah para nabi dan para rasul. Dari awalnya, dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad. Ya. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Semuanya berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghair. Ma lakum min ilahin ghair." Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan untuk kalian selain dari Allah. Kita sudah baca bagaimana agama Nabi Ibrahim, ya, alaihi salam, dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama beliau dan dakwah beliau. Dari awal hidup beliau adalah dakwah kepada tauhid, dan 23 tahun adalah dakwah kepada tauhid. Tauhid dan penyempurnaan tauhid. Sebab Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir adalah tauhid. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim, apakah itu pokok tauhid, cabangnya, penyempurna, pelengkap, pembatal tauhid, atau balasan orang yang mendapatkan orang yang menjalankan tauhid, siksaan bagi orang yang menentang tauhid? Itu Al-Quran, tidak keluar dari itu. Ya. Dan itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hayatnya, dalam keadaan beliau sakit, beliau masih sempat berpesan kepada umatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, "La'ana Allahu al-yahuda wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, menjadikan kubur para nabinya sebagai masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kadang tidak bahagia, dan beliau kadang tidak tenang apabila masih ada kesyirikan beliau dengar. Seperti beliau berkata kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali ketika masih mendengar ada yang disembah di Dzul Khulafa. Maka dia berkata kepada Jarir, "Wahai Jarir, tidakkah engkau membuat saya tenang? Ala turihuni min Dzul Khulafa? Tidakkah kamu membuat saya tenang? Tidakkah kamu membuat saya beristirahat dari Dzul Khulafa?" Maka Jarir pun berangkat dengan satu pasukan, kemudian meratakan Dzul Khulafa tersebut. Nah, yes, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah beliau dengan dakwah tauhid ini telah melahirkan buahnya. Semua buahnya yang sampai hari ini kita merasakannya, alhamdulillah. Karena itu, seorang hendaknya melihat sirah perjalanan Rasulullah dalam berdakwah. Jangan melihat dengan pikirannya sendiri atau mengambil dari satu cabangnya, satu sudutnya. Ya. Tapi dia pelajari dengan baik seluruh sisinya, kemudian buat kesimpulan. Ya. Kebanyakan kesalahan sudah buat kesimpulan, baru cari dalil. Akhirnya dari sirah Nabi cuma ambil sebagian-sebagian saja. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali mulai berdakwah, dakwah kepada tauhid. Ya. Bukan dakwah untuk mendirikan negara Islam. Dan dia tidak sibuk yang mengkudeta para pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan ditawari untuk beliau kerajaan, kekuasaan, dan beliau menolaknya. Setelah 13 tahun di Makkah dan dakwah beliau telah membuahkan, kemudian dengan sendirinya terbentuk kekuatan di Madinah, turun perintah untuk hijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dengan sendirinya terbentuk negara beliau di sini. Barulah turun perintah jihad. Setelah beliau mempunyai kekuatan, setelah beliau mempunyai negara, dan setelah beliau menjadi pimpinan negara tersebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil sebagian dari sirahnya. Tapi kita harus memahami dari seluruh sisi dan sudutnya. Baik. Setelah menjelaskan tentang misi dakwah para nabi dan para rasul adalah beribadat kepada Allah dan menjauhi tagut. Setelah terangkan untuk menjauhi tagut, maka di sini ada kesempatan untuk menjelaskan apa itu tagut. Syekh rahimahullahu taala pun menerangkan. Kata beliau, "Wa qarara Allahu ala jami'il ibad al-kufra bit-tagut wal iman billah." Al-kufra bit-tagut wal iman billah. Dan Allah mewajibkan atas setiap hamba
untuk kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Diwajibkan untuk beriman kepada Allah. Apa itu tagut? Tagut di sini diberi definisi dari definisi Ibnu Qayyim rahimahullah. Iya, ini definisi yang paling bagus tentang makna tagut. Kata Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-tagut, tagut itu, ya tagut itu dari kalimat tugian. Tugian itu artinya melampaui batas. Melampaui saja. Kalau dia menyembah kepada selain Allah, dia menyembah kepada selain Allah, maka selain Allah ini namanya tagut. Dipahami? Ya. Dia menyembah kepada selain Allah, maka selain Allah ini namanya tagut. Tapi ingat, itu kalau dia ridha akan hal tersebut. Syekh akan menyebutkan nanti syarat ridha ini. Dia tahu dirinya disembah, dia ridha, ya senang. Atau menyuruh orang supaya menyembah dirinya, dia tagut seperti ini. Ya. Dan ini terjadi pada sebagian tokoh-tokoh tarekat Sufiyah. Na'udzubillah. Itu di Kalimantan. Ada orang namanya Abdul Majid, disebut dengan nama Guru Ija. Hanya tagut kabir. Iya. Dia menyuruh manusia untuk menyembahnya. Bayangkan orang musalabah saja antri. Ya. Mau berangkat haji mengantarnya, 5 orang meninggal saja berdesakan atau berapa orang meninggal. Saya lihat jelas. Kemudian foto-fotonya dengan warna-warni sana sini, dengan beraneka ragam gaya, fotografer kayaknya. Ada tagut seperti ini, riba. Iya. Nah, demikian pula idola orang sufi Indonesia, dan kayaknya pernah diundang di Al-Markas itu Habib Umar, ya, di Yaman. Dan asal sufi itu asalnya dari negeri Yaman, Abraham. Ya. Itu sama bentuknya dengan Guru Ija itu. Ya, kadang pakai jubah hijau, kadang pakai jubah putih. Ya. Orang yang tarekat Sufia dikoleksi foto-fotonya, ambil berkah. Ada na'udzubillah. Yang seperti ini namanya tagut. Dia riba disembah. Ada pun Isa bin Maryam bukan tagut, Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam tidak riba dirinya disembah. Iya. Tidak riba dirinya disembah. Sebagaimana yang tertera di dalam banyak ayat tentang pernyataan beliau, ya, alaihi salam,